Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kita kini dan selamanya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kejadiannya ajaib dan anugerah kehidupan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai pagi hari ini, kami masih dapat rasakan cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jikalau sebentar lagi, sebelum kami mengawali hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar kami dapat merenungkan firman Tuhan seturut sekehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini terdapat dari Injil Lukas pasal yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, tertulis demikian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea, dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara berseru-seru di padang gurun, "Bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berkelok-kelok akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kita ada dalam masa Advent sebelum kita bersukacita di dalam masa Natal. Salah satu tokoh sentral pada masa Advent ini, selain Yesus, selain Bunda Maria, selain Yusuf, atau mungkin para gembala sekalipun, ada seorang tokoh yang cukup terkenal, yakni Yohanes Pembaptis. Dia adalah tokoh yang mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang rendah hati. Bahkan Injil menampilkan Yohanes Pembaptis hanya sebagai pembuka jalan bagi Yesus yang akan datang, jauh lebih besar dan berkuasa daripadanya. Makanya Yohanes dengan sadar berkata, "Membuka tali kasutnya pun saya tidak pantas." Seperti kesaksian Injil Lukas pasal 3 ayat 16. Yohanes menyadari dan mengenal dirinya yang adalah manusia biasa ketika berhadapan dengan Allah. Dalam bacaan ini kita mendengar pewartaan Yohanes Pembaptis mengenai pertobatan. Karena Allah akan datang, Yohanes menghendaki agar semua manusia sungguh dimurnikan ketika menyambut Tuhan. Oleh karena itu, tekanan utamanya adalah bertobatlah dari dosa-dosamu dan berilah dirimu dibaptis. Hal ini mengingatkan kita akan pembaharuan diri dan pembersihan hati
dalam menantikan Sang Penebus kita, yakni Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis menekankan bahwa persiapan kita harus matang, baik secara jasmani dan rohani. Pewartaan Yohanes juga bernuansa kerendahan hati, karena Yohanes menempatkan pribadi Yesus Kristus sebagai tokoh utama. Ia tidak meninggikan diri sendiri demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, sikap Yohanes Pembaptis menjadi teladan yang baik bagi kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita manusia diajak untuk berani menjadi pribadi yang rendah hati, karena dalam kerendahan hati itu, manusia akan mengalami kekayaan rahmat Allah. Rendah hati berarti menutup diri dari kesombongan manusiawi dan terbuka terhadap rahmat Allah. Allah tidak menutup mata kepada setiap manusia yang mengharapkan bantuannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah muatan pertobatan yang harus kita bangun, yaitu membersihkan hati dari sikap kesombongan dan mengisinya dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Di dalam mempersiapkan hati menerima kelahiran Yesus, mari kita buka hati kita untuk memiliki sikap hati seperti Yohanes Pembaptis, rendah hati baik kepada Tuhan maupun sesama kita, pada keluarga, pada rekan kerja, kepada saudara di gereja, dan lain sebagainya. Yakinlah bahwa Yesus akan memampukan kita jikalau kita terbuka dan sungguh menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Kiranya renungan singkat ini dapat menjadikan inspirasi kehidupan kita ketika kita melewati ini dengan terus rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami memiliki nilai-nilai Kristiani, hidup rendah hati, seturut sekehendak daripada Tuhan. Tuhan mengajarkan kami seperti teladan daripada Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Tuhan, agar semua orang bertobat dan rendah hati. Yohanes tidak meninggikan diri, tetapi dia mau rendah hati di hadapan Allah. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, dimanapun dan kapanpun berada. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.